Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini, waktu kita bangun pagi hari, kita menyaksikan matahari terbit, dan sepanjang hari menyertai kita di dalam tugas dan tanggung jawab. Lalu akhirnya malam hari, bulan dan bintang menggantikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa apa yang terjadi di sekitar kita sudah disiapkan Tuhan sejak 6.000 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Dan apa yang diciptakan Tuhan sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Hari ini kita menikmati semua yang diciptakan Tuhan bagi kita. Dan sekali lagi ini mengingatkan kepada kita bahwa segala yang diciptakan Tuhan itu hanya melalui perkataannya, firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Semua dijadikan oleh firman. Dan di akhir dari penciptaan, maka Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diciptakan Tuhan dan sungguh amat baik itu sudah kita nikmati sampai hari ini. Tetapi dalam waktu yang bersamaan hari ini, apa yang terjadi? Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 3. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa yang diciptakan baik kita lihat hari ini. Tetapi akibat dosa kita juga rasakan sampai hari ini. Apa yang baik itu berubah menjadi prahara, menjadi badai di dalam kehidupan kita. Kita susah, kita menderita. Kita mencari makan dan sulit untuk mendapatkannya. Kita sakit dan bahkan sampai kita meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diciptakan baik pada mulanya oleh Tuhan, itu berlangsung sampai hari ini. Dan akibat dosa yang adalah badai dan prahara di dalam segala kebaikan itu, juga kita alami hari ini. Bagaimana banjir, longsor, gempa, salju, panas yang begitu rupa sehingga banyak orang meninggal. Ini menjadi badai, menjadi prahara dalam kehidupan manusia. Dan itu semua akibat dosa. Tetapi apa yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. WPDA kita ada di Mazmur 27
Mazmur 29 ya. Dan dikatakan di sana kebesaran Allah dalam badai. Artinya Bapak Ibu bahwa di dalam situasi yang seperti ini, badai prahara akibat dosa yang manusia lakukan, lihat masih ada kebesaran Tuhan. Dan kebesaran Tuhan itu sekali lagi dinyatakan melalui firman-Nya. Di dalam pasal 29 ayat yang keempat. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan itu masih berkuasa sampai hari ini. Sekalipun kita ada di dalam kehidupan yang penuh dengan badai, ingat firman Tuhan kuat dan perkasa. Dari situ, waktu kita percaya akan kebenaran firman, maka badai apapun dalam kehidupan kita akan dapat kita lewati dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Hari ini bersama saya ada Bapak Wonot, juga Ibu Weni. Ya, terima kasih untuk ada di House Family bersama Gembala. Dan sebelum kita membuka di dalam doa, kita naikkan pujian biar ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
awali kami akan firman. sayapmu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, kau yang ku sembah, aku nantikan. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, aku nantikan. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini. Suatu pertemuan yang luar biasa karena hadirat Tuhan nyata. Kami hendak mulai pertemuan kami, HF kami saat ini Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Terus bekerja di dalam hidup kami, Roh Kudus memimpin kami. Sehingga apa yang ada di dalam persekutuan ini boleh memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai persekutuan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Shalom. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Shalom. Jeffrey, Bu Eni, sehat selalu. Amin. Masih semangat Puji dalam Tuhan. Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan kita masih boleh ada ya hari ini. Iya. Mungkin ada kesaksian nih luar biasa nih dari Pak Jeffrey atau Ibu Eni yang bisa disampaikan di HF Gembala hari ini. Mungkin dari Pak Jeffrey silakan ada? Iya. Iya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saya ingin berbagi kesaksian dari salah satu jemaat kami di Elim di wilayah Barat 2. Ini seorang anak muda namanya Lukas. Ya, di awal pandemi tahun lalu menjelang Lebaran, Lukas ini harus kehilangan pekerjaan, dirumahkan oleh karena dampak pandemi. Ya, di bulan-bulan Mei dia harus dirumahkan, kemudian nggak hanya dirumahkan, di bulan Juni ketika dia lagi ada di Batu di Malang mengalami kecelakaan. Ya, dia naik sepeda motor ditubruk orang di Malang sana sehingga tulang pahanya patah. Ya, akhirnya dikirim ke Surabaya, mengalami harus operasi pasang pen di rumah sakit BDH. Ya, dan selama berapa bulan dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan dan dibantu oleh mamanya, dibantu kakaknya. Ya. Tuhan baik, Tuhan boleh pulihkan kesehatannya, ya, sehingga dia dapat kembali beraktivitas. Amin. Dan di awal bulan November tahun 2020 Tuhan kembalikan pekerjaannya. Dia dipanggil di perusahaan yang lama kembali untuk bekerja. Ya. Tuhan tolong hingga hari ini dia tetap setia, ya. Amin. Juga belum lama, baru tahun kemarin juga dibaptis bersama dengan kakaknya di gereja kita. Ya, Tuhan tolong saudara Lukas ini, mamanya tinggal sendiri karena papanya sudah dipanggil Tuhan, jadi kakaknya juga sudah menikah, tapi keluarga ini tetap taat. Ini jemaat yang lama yang sempat berapa tahun tidak ada di Elim, tapi di tahun 2019 mereka kembali bergabung dengan kami dan Tuhan pakai luar biasa. Bagaimana keluarga ini tetap percaya, tetap yakin bahwa di tengah kesulitan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Itu yang bisa saya bagikan kesaksian dari saudara Lukas. Ya. Ya, memang kalau kita sekalipun masalah itu datang bertubi-tubi ya, kehilangan pekerjaan, lalu ada tadi ditabrak juga, ya. Tapi kalau kita benar-benar tetap percaya dan setia kepada Tuhan,
Tuhan itu nggak kurang-kurang kok buat kita ya. Amin. Mungkin ada dari Ibu Eni, silakan. Iya. Shalom. 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 Oke. Ini Bapak Kotego sama Cinika. Kapan hari saya tanggal 5 Februari Iya. saya dibawa anak-anak saya di UGD. Karena 2 hari sebelumnya saya habis setelah PCR tahu kalau saya positif kena COVID-19, saya dibawa ke dokter mitra. Habis ke dokter mitra, diperiksa-periksa, ibu ada sesak nafas, dia bilang gitu. Ibu langsung aja oknam ya, dia bilang gitu. Enggak dok, saya pulang. Saya pulang aja, saya isolasi mandiri di rumah aja sama anak-anak. Loh nanti anak-anak ketularan loh. Enggak, saya isolasi di kamar sendiri. Oke dah, boleh pulang. Tapi kalau 2 hari lagi masih sesak nafas, ibu kembali ya? Iya dok. 2 hari setelah pulang di rumah, anak-anak terus tanya, mantau saya. Mama gimana? Masih sesak? Iya, aku sesak. Sesak itu sampai di sini. Sesak itu sampai di sini. Oke, ayo kita pergi UGD mitra keluarga. Ya, mama mau. Saya, ayo wes cepet, cepet. Tapi di sana saya ada tas, saya masukin baju-baju saya, obat-obatan saya, nggak tahu counterpin, minyak putih, apa-apa yang saya perlukan. Nanti di sana tisu basah saya perlukan. Nggak usah bawa macam-macam lah nanti iya wes nggak apa-apa. Nanti kalau memangnya nggak oknam ya dibawa pulang. Apa anunya sih repot kalau ditaruh di mobil begitu. Selimut taruh situ sama anduk, peralatannya semua apa saya masukin. Saya masuk dari pintu ke mau tidur, disuruh tidur di bednya itu saya nggak kuat. Saya pegangan karena sesak. Terus akhirnya susternya tanya, ibu pakai kursi roda ya? Iya. Saya duduk di kursi roda, saya dibawa di bednya. Di bed paling ujung, steril gitu, ditutupin semua dari kaca. Hanya saya sama susternya aja yang boleh masuk. Anak-anak saya di luar. Di situ saya dipasang oksigen, alat bantu. Di situ agak lega. Maksudnya pernafasan saya ini agak lega karena ada oksigen yang masuk itu. Setelah itu diceki semua, masuk-masuk, ibu harus oknam ya. Iya, sudah saya nurut aja dah. Sudah saya berserah ya. Iya, karena saya enggak kuat merasakan sesak nafas itu, saya enggak kuat. Anak-anak disuruh ngurus kamar. Di situ ada Steven sama Irin yang ngurus kamar. Dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong saya, beri kekuatan saya. Saya enggak mampu, karena sesak nafasnya tuh di leher ini rasanya kayak mencekik gitu. Tuhan tolong saya. Saya enggak banyak bicara, cuma saya dalam hati saya bicara, Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong saya. Saya enggak mampu. Anak-anak saya enggak boleh antar. Cukup ya Pak, cukup ya Dek. Enggak boleh antar mama di lantai 3. Oke, saya di sana. Saya dimasukkan ke ruangan yang isi orang 2. Di situ saya katanya, susternya saya tanya, ini ruangan apa sus? Ini setengah ICU. Ada monitornya. Jadi saya di sana, beberapa suster mengelilingi saya dipasang alat-alat semua. Alat-alat semua ini dikasih, saya pasang infus, ini dikasih detek unitnya itu supaya kelihatan di monitornya. Sini dipasang oksigennya itu, dibesarin 15, nggak tahu itu 15 apa, nggak tahu, besarin. Jadi ini saya hirup itu, jadi sesak agak enak gitu ya. Tanggal 5 sore itu sampai keesokan harinya saya foto sama HP saya, infus ini saya kirimkan sama Bu Gembala sama Kak Thomas. Saya ke Kak Thomas dulu. Kak Thomas izin, Bu Weni bolehkah saya
share ke staf pastoral, dia bilang gitu. Nggak apa-apa tak Kak Thomas, saya bilang gitu. Saya takut loh, tak bilangin. Nggak apa-apa. Di situ banyak doa sama staf pastoral. Begitu juga saya share sama Cik Nika. Cik Nika ojo di-share yo. Isin aku Cik Nika sakit. Sakit Covid ini kan kayak membahayakan, kayak ya istilahnya gimana gitu. Tapi Cik Nika sudah kadung ke wanita terpuji, ke grup wanita terpuji. Nggak apa-apa Win. Nggak apa-apa. Di situ banyak dukungan doa. Banyak dukungan doa yang menguatkan Winnie, dia bilang gitu Cik Nika ya. Terus gitu banyak yang enggak apa-apa, sudah jangan takut. Oke. Betul apa yang dikatakan Cik Nika ya. Melalui wanita terpuji, grup wanita terpuji itu ada 3 grup. Semua saling mendoakan. Semua saling menguatkan saya. Di situ saya merasakan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan ya. Ada penghiburan, ada semangat dari teman-teman. Bahkan di grup itu banyak, jangan takut Win, aku juga pernah gitu. Bahkan japri-japri yang masuk itu banyak sekali. Japri-japri, ya apa Bu Weni, gini, semangat ya Bu Weni. Sudah dengarkan lagu-lagu aja untuk memuji Tuhan. Jadi Cik Weni ndak bisa nyanyi, tapi ngumam dalam hati, ngumam sendiri aja. Nyanyi, lihat YouTube, lihat ini. Oke dah, saling semangatin semua, saling mendoakan. Saat itu saya ndak akan malu lagi. Saya telepon sama Pak Gembala. Doa buat saya. Doa. Saya video call Pak Teguh. Saya cuma gini, ayo wes berdoa. Ayo doa, sudah doa. Iya, doa. Setelah amin, saya telepon orang lain. Saya telepon supaya menguatkan saya. Saya tidak ada kekuatan tanpa doa itu. Saya mungkin enggak kuat. Saya down. Tapi di banyak yang support saya dalam doa. Saya telepon Pak Nanang, saya telepon Pak Tanjung, sampai di screenshot saya ada di HP saya, di screenshot sama Ko Tanjung waktu saat saya berdoa. Saya video call, mereka sudah tahu, sudah. Terus ya saya gini aja, saya karena satu megang HP, saya cuma menggenggamkan tangan. Berarti minta doa. Mereka doa, Pak Nanang berdoa, Pak Tanjung berdoa, Kak Thomas berdoa, Pak Jeffrey berdoa, Teguh menguatkan saya. Semua menguatkan saya. Disitulah ada kedamaian dalam hati saya. Karena kekuatan doa itu tadi. Tanggal 18 hari Kamis, saya terus sama Cik Nika terus bantu doa saya ya. Dukung dalam doa saya. Kalau saya tidak ada dukungan dalam doa saya, nggak kuat saya, nggak mampu. Biarpun sudah istilahnya sudah sembuh, saat itu mau pulang masih difoto, masih di PCR lagi. Loh, kapan selesainya? Untuk hasil PCR itu kan mesti nunggu 1 hari lah paling cepat. Tapi enggak, siang nanti pulang, kata dokter yang ngomong. Oh puji Tuhan dok, saya gini langsung puji Tuhan dok, tak bilang puji Tuhan. Saya telepon sama anak-anak saya, Mama boleh pulang hari ini. Oh puji Tuhan, saya WA Cik Nika, puji Tuhan saya hari ini boleh pulang. Oh karena Tuhan telah menyembuhkan saya, Tuhan telah memulihkan kesehatan saya sehingga saya boleh pulang. Saya bisa berkumpul kembali sama anak-anak saya, sama cucu saya. Itu semua karena tuh dukungan doa dari ibu bapak semuanya. Itulah Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Teguh, Cik Nika, Pak Jeffrey, Kevin ya. Itu semua karena Tuhan ya. Tapi sekarang sudah sehat ya Ibu ya. Amin. Tetap semangat ya Ibu ya. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, percaya bahwa kita tidak boleh pernah meragukan Tuhan ya. Amin. Tetap percaya Dahsyat. kepada Tuhan Amin. saja. Kita naikkan pujian ini Haleluya. dengan satu hal yang luar biasa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu
Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Percaya ya Bapak Ibu bahwa Amin. Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal bagi Amin. setiap kita. Amin. Mungkin ada tambahan kesaksian dari Pak Jeffrey. Iya, Silakan. gini Bapak Ibu, Iya. di tengah situasi pandemi ini segalanya memang sulit, termasuk ketika keluarga kita sakit itu sangat sulit. Ini kejadian dengan anak Tere, cucu dari Pak Har, dari Bu Yanti. Bulan Februari kemarin mengalami panas yang tinggi sehingga harus dibawa ke dokter, ke poliklinik, dan akhirnya dokter memutuskan harus segera opname. Nah, di Manuan, di Mujirahayu, di BDH gak bisa menerima dengan kondisi mereka rumah sakit yang dipakai untuk COVID. Akhirnya anak ini masih kecil, masih TK, harus dirawat inap di rumah sakit yang jauh di Wiyung. Jadi jauh dari tempatnya di Manuan, dari rumahnya di Manuan. Tapi kembali lagi Tuhan baik, Tuhan menolong keluarga ini. Mereka punya BPJS sehingga walaupun dirawat di Wiyung jauh dari rumah, Tuhan tolong hampir 1 minggu di rumah sakit dan Tuhan pulihkan anak ini kembali sehat. Nah, setelah anak ini sehat, baru 1 minggu ini kakaknya juga mengalami sakit yang sama, panas, dan sampai hari ini kondisinya masih sakit. Nanti kita berdoa buat kakaknya. Iya. Tapi yang jadi pelajaran buat saya bahwa keluarga ini tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, apapun yang terjadi, keluarga ini tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Apa yang Tuhan rencanakan bagi keluarga ini indah pada waktunya. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Si Tuhan. Ya. Terus ada lagi? Mungkin yang terakhir Iya, ini silakan. kesaksian dari ini jemaat baru. Iya. Bahkan kami belum pernah bertatap muka. Kami hanya bertemu lewat AF
online di Elim ya. Ini jemaat baru namanya Ibu Leni ya. Dia bertemu dengan Pak Thomas sehingga diajak untuk ada di Elim dan kami bertemu hanya melalui HF online ya. Dia bersaksi di akhir tahun 2019 di bulan Desember. Dia kerjaannya adalah sebagai sales. Dia sales tunggal di kota Surabaya, jadi kantor pusatnya di Jakarta, dan karena begitu sibuknya sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Nah, sehingga di akhir Desember 2019 itu dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan dia mau lepas pekerjaan ini. Walaupun hasilnya waktu itu cukup besar, tapi dia berkata sama Tuhan, saya akan lepaskan pekerjaan ini bila Tuhan izinkan saya hendak punya usaha sendiri. Ya, punya usaha di rumah yang dapat dia kerjakan sehingga banyak waktu untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak. Tuhan jawab di awal 2020, di bulan Januari Februari, Tuhan beri dia suatu usaha yang baru yang bisa dia kerjakan dari rumah. Ya, dia punya usaha yang baru, dan akhirnya di bulan Maret, bulan April ketika pandemi ini terjadi, dia baru tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Tuhan beri pekerjaan, dia harus ada di rumah, memperhatikan keluarganya, dan di tengah pandemi ini dia nggak khawatir karena dia ada di rumah bersama dengan keluarganya. Amen. Dan diberkati luar biasa dalam pekerjaan yang baru ini. Ya, ini jemaat yang baru, kami belum pernah ketemu karena belum ada tatap muka. Jadi kami hanya ketemu dengan di HF online saja, tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekali lagi, ketika mengandalkan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan tolong. Itu yang bisa kami bagikan, kesaksian dari beberapa jemaat di Elim di Barat 2, biar itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Si Tuhan. Iya. Si Tuhan, terima kasih kesaksiannya Pak Jeffrey, Bu Eni. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita apakah di awal badai, ya mungkin kita coba mengingat musim-musim pandemi di awal, lalu perjalanan badai sampai kepada hari ini, dan bagaimana di akhir vaksin itu sudah mulai dibagikan. Perjalanan itu sangat menakutkan, bahkan sampai hari ini, dan itu akan terus terjadi. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan ada di tengah badai. Di dalam WPDA kita, Mazmur 29, kebesaran Allah dalam badai. Mari kita akan melihat 3 hal. Bagaimana sikap kita menghadapi badai yang seperti ini. Kita tahu Allah itu ada. Allah memperhatikan hidup kita. Tetapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Itu yang penting, Bapak Ibu. Apakah kita tetap berkemenangan? Atau bahkan akhirnya mungkin kita bisa saja kalah menghadapi badai ini. Maka di dalam pasal 29 kita akan belajar ya. Yang pertama, pasal 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Yang pertama, kemuliaan Tuhan di dalam badai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam badai waktu kita ada di dalam kekudusan. Nah, di dalam sabda bahagia dikatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, badai apapun terjadi dalam kehidupan kita, waktu kita hidup di dalam kekudusan, maka kita akan melihat bahwa di balik badai, sementara kita berjalan dalam badai, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bapak Ibu, bagaimana peristiwa murid-murid waktu mereka dalam perjalanan
mengarungi bersama dengan Tuhan, ada di dalam perahu yang sama. Tetapi badai itu menggelora sedemikian sehingga mereka ketakutan. Mereka bangunkan Tuhan. Tidak pedulikah engkau kami binasa? Tuhan melihat betapa situasi itu benar-benar menggoncang para murid. Tetapi Tuhan katakan, diam, tenang. Dan waktu itu juga badai itu tenang. Tuhan mau kita bisa melihat dalam kekudusan, kita tahu kalau Yesus beserta dengan kita, apa yang menjadi ketakutan kita? Tuhan katakan, dalam badai diamlah dan tenanglah. Dan itu terjadi. Bapak Ibu, demikian juga pada waktu dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia lapar haus, dia ingin menikmati pohon ara. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat ya ayat yang kelima. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Dalam hal ini pun sama. Waktu Tuhan katakan, mulai hari ini engkau tidak akan pernah berbuah lagi. Dan itu terjadi. Apa sebenarnya yang menjadi masalah kita di dalam badai ini? Begitu besarkah seperti tembok Yeriko? Atau mungkin seperti gunung? Maka di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion menjadi seperti anak banteng. Luar biasa. Bahkan gunung-gunung pun bisa kita pindahkan. Ini yang dikatakan Tuhan kepada kita. Seberapa besar masalahmu? Seberapa besar badai yang menghadap di dalam hidup kita hari ini? Lihat, firman Tuhan, perkataan Tuhan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang ke-10 ya. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Kekuasaan Tuhan di dalam badai. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Bahwa ternyata Tuhan pun berkuasa. Selain kemuliaan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam setiap badai hidup kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa menerima kekuasaan sehingga badai-badai di dalam kehidupan kita mereda? Maka di situ dikatakan, biarlah hidup kita menjadi tahta, tempat Tuhan bersemayam. Waktu Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita akan melihat kekuasaan Tuhan di dalam badai hidup kita. Ya, Tuhan nyatakan kepada kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jangan takut Bapak Ibu, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang membuat badai-badai itu akan terlewati, akan dapat kita atasi dan kita menangkan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahkan di dalam padang gurun waktu Tuhan Yesus dicobai, ya, Tuhan katakan, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu. Di akhir pencobaan, pada akhirnya iblis meninggalkan Tuhan Yesus. Iblis dikalahkan. Badai-badai hari ini sekali lagi Bapak Ibu, diizinkan Tuhan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi waktu Tuhan bertahta dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan akan berlaku atas badai hidup kita. Dan kita akan memenangkannya. Yang ketiga, Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kebaikan Tuhan di dalam badai. Bagaimana kita menyikapi badai? Bapak Ibu, bagaimanapun ada Tuhan. Ada kuasanya, ada kemuliaannya. Dan di dalam badai pun kita bisa melihat kebaikan Tuhan.
Tuhan mengizinkan badai-badai terjadi dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, Bapak Ibu, untuk mengajar, mendidik, untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya, berkat-berkatnya. Bagaimana kita bisa menikmati kuasa mujizat Tuhan kalau kita tidak melihat badai dalam hidup kita? Waktu kita mengalami badai dalam hidup kita, di situ kita akan melihat kemuliaan, kekuasaan, dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 dikatakan, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Bapak Ibu, pada akhirnya dalam badai pun kita bisa menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Waktu janda di Nain, ya, dia meratap karena anak yang satu-satunya dipanggil oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanan bertemu dengan Tuhan Yesus, maka badai itu diubahkan. Anak ini bangkit kembali, dihidupkan oleh Tuhan. Dan itu berbicara kepada ibu janda ini bahwa ada kemuliaan Tuhan melalui badai hidupnya, ada kekuasaan yang pada akhirnya membangkitkan anaknya, dan ada berkat Tuhan untuk masa depannya. Biarlah di dalam kehidupan kita mengalami ketiga hal ini. Badai, oke, silakan datang. Kita tidak bisa melewati badai. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kemuliaannya, kuasanya, dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku yakin hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku yakin hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sidang jemaat, inilah waktunya. Bagaimana kita menguduskan hidup kita. Di dalam situasi badai seperti ini, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita memberikan tempat yang terbaik Tuhan di dalam hidup kita. Dan sekali lagi, iman percaya kitalah yang pada akhirnya mengalahkan badai. Hari ini kita akan berdoa. Dan khususnya dengan jemaat di Elim, Iya. mari silahkan Pak. Iya. Tolong bantu doa untuk yang pertama Ibu Yosi. Ini sudah usia lanjut, hanya bisa terbaring lemah di rumah karena sakit yang cukup berkepanjangan. Beliau ada di rumah anaknya. Kemudian yang kedua buat anak Rafa yang sakit panas, ini kakak dari anak Tere yang tadi saya saksikan. Kemudian buat Pak Andreas yang ini kakak dari saudara Lukas tadi yang
kena dampak karena pandemi sehingga harus kehilangan pekerjaan dan sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Juga dengan Pak Doni yang juga kena dampak dari harus dirumahkan hingga hari ini juga masih mencari pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir buat Ibu Naomi dan Ibu Sapuan. Mereka juga dalam kondisi tubuh yang lemah di usia tua mereka, biar Tuhan boleh menolong, memberi kekuatan bagi mereka. Ya. Dengan beberapa permintaan dari jemaat kita di Elim, ada juga sidang jemaat yang sudah menghubungi kami melalui hotline. Dan kita akan berdoa untuk mereka juga. Dan bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini mengalami beban-beban yang berat di dalam hidupmu, mari hubungi kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Percayalah, 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Amin. Dan waktu Tuhan hadir, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, silahkan menghubungi kami dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa untuk beban-beban ini, kembali kita naikkan pujian ini menjadi dasar bahwa dalam badai Tuhan masih berbicara kepada setiap kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Kau ciptakan baik hari-hari ini berubah menjadi badai, menjadi prahara dalam hidup kami. Itu karena dosa manusia, Tuhan. Dan kami bersyukur ternyata di dalam badai Tuhan ada. Amin. Inilah yang menjadi penghiburan, inilah menjadi pertolongan bagi setiap kami. Bahwa kami masih bisa melihat Tuhan di situasi-situasi badai kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Untuk kami bisa kudus dan kami bisa melihat kemuliaan-Mu di dalam badai hidup kami. Biar hidup kami tetap menjadi tempat kediaman Roh Kudus, menjadi tahta-Mu
Sehingga kuasa Tuhan berkuasa atas badai hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat, kami akan menerima berkat Tuhan di dalam badai-badai kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, itulah yang menghibur kami hari-hari ini. Apa saja badai kehidupan kami hari ini, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan bersama-sama sidang Iya, jemaatmu dan khususnya yang ada di Elim. Kami berdoa Tuhan Iya, Tuhan. untuk Ibu Yosi, Ibu Naomi, Ibu Sapuan, Iya, Tuhan tolong. orang tua kami di masa-masa tua dengan kesehatan. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka bisa menikmati hidup di masa tua dalam kesehatan, di dalam kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa menikmati kebahagiaan hidup mereka. Iya, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa terus untuk anak Rafa. Iya, Tuhan. Oh Jamah. Tuhan tolong Amin. supaya dia sehat, supaya dia juga menikmati sukacita sebagai anak-anak di dalam Iya. hidupnya. Amin. Karena pertolongan Tuhan kepada dia. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Andreas, untuk Iya. Pak Doni dengan pekerjaan mereka. Iya, Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya kalau Tuhan menutup di satu pintu, maka yang lain pun akan dibukakan. Amin. Yang terbaik akan Tuhan sediakan. Amin. Segala sesuatu bisa terjadi dengan pekerjaan kami hari-hari ini. Iya, Tuhan. Tapi hidup kami bukan karena apa yang terjadi dan apa yang kami lihat, tapi Iya. karena iman percaya kami bahwa Tuhan sanggup menyediakan pekerjaan bagi setiap kami. Amin. Terima Amin. kasih Bapak. Amin. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang menghubungi kami di Iya, hotline Tuhan. Untuk Pak Tony yang sudah Tuhan sembuhkan dan di dalam masa-masa proses pemulihan. Iya. Untuk Bapak Tuhan. Priho. Oh Tuhan, sungguh dengan pemulihan yang daripada Tuhan, mereka akan pulih dan mereka sehat dan mereka bisa melakukan segala sesuatu kembali. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk anak Kristi. Tuhan, mereka rindu pekerjaan. Biar Tuhan memberikan pekerjaan. Iya. Di dalam situasi yang sulit, Tuhan. kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk anak Ibu Yanti. Iya. Oh Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Apapun masalah mereka Tuhan, Ya, Tuhan. kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Amin. Juga masalah dari Ibu Suyanti dengan keluarganya. Iya, Tuhan. Untuk Bapak Indra dengan pergumulan hidupnya. Iya, Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Juga untuk Bapak Sola Gracia Tambah yang sudah 1 minggu di rumah sakit. Tuhan, Tuhan jamah. walaupun kami berjauhan, walaupun kami tidak bisa menemuinya, kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjangkau dia. Amin. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu Iya, Tuhan. di dalam berbagai macam masalah mereka. Iya. Kami percaya Tuhan, badai bukan untuk menghancurkan. Badai di dalam kehidupan kami bukan untuk kami hancur, tetapi melalui badai justru ini menjadi breakthrough bagi kami. Ini awal bagi kami Iya. untuk kami naik lebih tinggi. Amin. Amin. Kami bisa melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, Amin. mujizat Tuhan terjadi dalam Amin. kehidupan kami. Amin. Dan melalui badai, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan pegang dengan tangan yang lain. Kalau ada yang sakit, kalau ada masalah di dalam hidupmu, Iya. pegang itu di dadamu. Percayalah, dimanapun kau berada, Tuhan sedang bekerja dan Tuhan menghampiri dimanapun kau berada. Iya. Kami menyerahkan sidang jemaatmu Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kuasa Tuhan akan terus bekerja. Amin. Kebaikan Tuhan akan terus kami nikmati. Amin. Dan kami percaya hidup kami hanya karena iman percaya. Dan hidup kami adalah perbuatan ajaib Tuhan. Dan hidup kami adalah penuh dengan mujizat. Kami menyerahkan sidang jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah mereka hari ini, Tuhan selesaikan. Yang sakit disembuhkan. Yang membutuhkan pertolongan di dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Dan kalau ada rumah tangga yang mengalami berbagai macam masalah, Tuhan selesaikan. Terima kasih Bapa.
kami menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajah-Nya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajah-Nya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, Jeffrey, Bu Eni. Terima kasih buat kehadirannya dalam Host Family bersama dengan Gembala. Tetap sehat, tetap semangat dalam Tuhan. Salam dari kami untuk jemaat Bapak Ibu. Ya, Tuhan tolong semuanya. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang saat ini sedang melihat Host Family bersama dengan Gembala. Terima kasih sudah bersama dengan kami sampai saat ini, dan kami tetap percaya bahwa Bapak Ibu boleh sehat dan semangat di dalam Tuhan. Kami juga tetap membuka hotline doa bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan permohonan doa atau mungkin kesaksian. Bisa sampaikan kepada kami permohonan doa Bapak Ibu. Sampaikan kesaksian sehingga membuat kami membawa sukacita. Kami mendengar kesaksian dari Bapak Ibu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Akhir kata, kami seluruh pelayan Tuhan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di Host Family bersama dengan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.